gini teman-teman, singkat saja. Awalnya itu puncak kena banjir di awal tahun 2025. Jadi debit air sungai itu meluap karena curah hujan itu tinggi banget. Nah, di sini gue apresiasi banget pemerintah pusat dan daerah gerak cepat ya, karena langsung melakukan inspeksi di mana-mana gitu. Bangunan-bangunan liar dan tempatnya dianggap menyebabkan kebanjiran itu langsung diperiksa semua, langsung ditutup semua, which is good. Itulah yang kita butuh dari pemerintah kita. Nah, pas melakukan pemeriksaan itu, dalam proses itu ada pihak-pihak yang juga, Eiger juga diperiksa nih Pak, ya kan? Datanglah menteri dan gubernur, bupati ke daerah Eiger. Terus waktu pejabat-pejabat ini datang ke daerah Eiger, yang dilihat itu emang pemandangan yang tidak bagus sekali gitu kan. Terasering lagi dibangun, pepohonan itu lagi ditanam, tanah itu lagi diurus, lagi direstorasi. Pokoknya kelihatan tanah merah, kelihatan tandus lah. Dan ketika itu terjadi, ya pejabat di situ, pemerintah kita memutuskan, ya udah Eiger juga kita tindak gitu. Dan kalau gue jadi pejabat di saat itu juga, mungkin gue akan melakukan hal yang sama ya kan. Jujur nih, karena ya ngelihat circumstances yang ada dan kondisi yang ada. Nah, akhirnya gue cari tahu, gue lakukan riset, gue lihat di media secara garis besar ini ada dua penyebab Eiger ini disegel. Pertama, perizinan. Kedua, dianggap menyebabkan banjiran, ya kan? Oke, fine. Terus gue coba reach out Eigernya untuk tahu situasi terkininya, dan gue juga coba untuk cari tahu para pakarnya gitu yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi di puncak gitu. Nah, pas gue datang ke Eiger Adventureland-nya, yang pertama kali jelas adalah Eiger Adventureland ini bukan dibangun di area hutan lindung, tapi dibangun di dua daerah. Pertama, area perkebunan PTPN yang dikuasai mafia tadi yang mereka selesaikan. Kedua, area konservasi yang masuk ke dalam zona pemanfaatan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi sebenarnya secara izinnya harusnya beres ya, karena selama 6 tahun nggak ada masalah, karena yang dipakai selama ini lahan kritis yang dipegang oleh penggarap liar, padahal statusnya masih lahan PTPN, yang mana di situ Eiger membantu juga menanam ratusan pohon ya, dan masih berlanjut. Nah, soal hutan konservasi yang digunakan di bagian zona pemanfaatan juga izinnya mereka dapat. Pas di website juga tertera ya, ternyata planning mereka sampai tahun 2020, dan pembangunan di area itu hampir nggak ada waktu gue cek langsung. Tapi menurut website dan berita yang gue dapat itu, bangunan yang ada di situ 0,5% dari zona keseluruhan, yang mana regulasi bahkan itu membolehkan sampai 10%. Namanya kan zona pemanfaatan. Nah, itu. Jadi kalau soal perizinan memang dari awal mereka berusaha untuk taat azas dan ikut perizinan, dan nggak ada yang dilanggar nih menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, bagaimana dengan dampaknya Pak?